Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari legal kontrak dan HKI yang berjudul Hak Kekayaan Industri atau lebih tepatnya desain industri yang diampu oleh dosen kita Bu Rinanda Febriani, SSTMT. Lanjut. Nah, di sini ada hak kekayaan intelektual desain industri. Kita dari kelompok Vicious mau bahas sesuatu yang menarik nih. Kalian pernah nggak sih lihat produk yang desainnya mirip banget sama brand lain? Contohnya kayak tiba-tiba ada sepatu mirip Nike, tetapi logonya agak berbeda sedikit. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya masuk ke ranah hak kekayaan industri, khususnya soal desain industri. Jadi, hari ini kita bakal membahas serba-serbi desain industri dan bagaimana cara lindungi karya kreatif kamu. Tapi sebelum kita mulai, kita izin perkenalkan dulu teman-teman. Untuk anggota kelompok sendiri, di sini ada saya sendiri yaitu Deki Registian Lesmana dengan NIM 23010334. Selanjutnya ada teman saya. Di sini ada saya Raihan Hafiz Putra dengan NIM 2301021111. Selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya saya sendiri Bang Maulana Sitakar dengan NIM 230102042. Nah, untuk selanjutnya di sini ada apa itu hak kekayaan industri. Jadi, sebelum masuk ke desain industri, kita bahas dulu nih, apa sih kekayaan industri atau HKI itu? Jadi, HKI itu semacam hak eksklusif yang diberikan negara ke seseorang atau badan hasil karya mereka. Bayangin kayak kamu punya rumah nih, kalau kamu punya rumah, orang lain nggak bisa seenaknya tinggal di situ tanpa izin kan? Nah, karya intelektual juga gitu, kalau ada orang yang pakai ide atau karya kita tanpa izin, itu namanya adalah pelanggaran. HKI itu mencakup dari beberapa hal seperti hak cipta untuk karya seni, buku, lagu, lalu ada hak paten untuk invensi atau teknologi, lalu ada hak merek untuk nama brand, dan yang bakal kita fokus hari ini adalah desain industri. Selanjutnya, apa itu desain industri? Nah, sekarang kita masuk ke inti topiknya. Apa sih sebenarnya desain industri itu? Jadi, desain industri itu perlindungan hukum yang diberikan untuk penampilan, seperti bentuk, konfigurasi, pola, dan warna. Dari suatu produk yang bersifat tiga dimensi atau dua dimensi. Singkatnya, kalau paten itu melindungi cara bekerja suatu produk, dan desain industri sendiri itu melindungi tampilan atau bentuknya. Contoh gampangnya gini, iPhone punya bentuk dan desain khasnya kan? Nah, untuk body, posisi kamera, dan ikonnya, itu semua dilindungi desain industri. Jadi, nggak sembarangan orang bisa bikin HP yang tampilannya sama persis kayak iPhone. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan Hafiz. Selanjutnya saya akan melanjutkan syarat desain industri agar bisa dilindungi. Tapi nggak semua desain bisa didaftar dan dilindungi. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus baru. Artinya, sebelum tanggal pendaftaran, desain itu harus belum pernah diumumkan ke publik. Kalau misalkan udah keburu viral di media sosial yang kemungkinan susah. Kedua, yaitu harus memiliki karakter istimewa. Jadi, desain itu harus punya sesuatu yang beda dari desain yang udah ada sebelumnya. Nggak boleh desain yang biasa aja, yang nggak ada bedanya sama produk lain. Singkatnya, harus baru plus beda. Sedangkan bisa dilindungi. Lanjut. Kelebihan mendaftarkan desain industri. Kenapa sih kita harus repot-repot daftarin desain industri? Yang ternyata ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, eksklusivitas. Kita jadi punya hak eksklusivitas buat membuat, menjual, atau mengizinkan orang lain yang menggunakan desain kita. Jadi nggak sembarangan orang bisa nyontek. Yang kedua, di sini ada nilai tambahan.
Produk yang desainnya dilindungi biasanya lebih dihargai. Konsumen percaya karena ada sertifikat resminya. Plus yang ketiga, jangka waktu. Perlindungannya yang cukup lama di Indonesia sendiri bisa sampai 10 tahun dengan perpanjangan. Nah, yang keempat nih, ada alat bisnis. Desain yang terdaftar bisa dialihkan, diwariskan, atau dilisensikan. Jadi bisa disewakan desain kita ke orang lain dan dapat duit. Jadi enak tuh. Next. Prosedur pendaftaran di Indonesia. Yang pertama, persiapan dokumen. Siapin gambar atau foto desain dari berbagai sudut depan, samping, belakang, atas, bawah. Kalau desain 2D, siapin gambar polanya. Yang kedua, ada pengajuan permohonan. Ajukan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kemenham, bisa online lewat e-registration. Yang ketiga, ada pemeriksaan formalitas. DJKI bakal cek kelengkapan dokumen. Kalau ada yang kurang, kita disuruh melengkapi. Terus yang keempat, pemeriksaan substantif. DJKI akan cek apakah desain kita benar baru dan punya karakter yang istimewa, intinya yang menjual. Terus yang kelima, pengumuman. Kalau lolos, desain kita diumumkan di berita resmi secara langsung. Yang keenam, sertifikat. Kalau nggak ada keberatan, kita resmi dapat sertifikat desain industri. Next. Biaya pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran desain industri di Indonesia, biayanya tergantung dari jumlah desain yang didaftarkan. Ada biaya permohonan awal dan biaya per desain. Untuk satu desain kurang lebih totalnya sekitar ratusan ribu rupiah. Kalau banyak desain sekaligus ada biaya kumulatifnya. Dibandingkan rugi karena desain kita dicuri orang lain, mending didaftarin cepat. Itu namanya investasi buat lindungi karya kita. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi Maulana. Di sini ada contoh kasusnya ya, bagian 1 produk terkenal lah nih. Biar nggak bosan teorinya itu mulu kan, kita kasih contoh real. Kayak misalnya contoh pertama. Oke, biar nggak bosan teori mulu ya, kita kasih contoh real. Kayak contoh pertama tuh ada Apple vs Samsung. Nah, di tahun 2012 Apple tuh menggugat Samsung karena menurut Apple Samsung nyontek desain iPhone. Dari bentuk body, icon, bahkan kotak packagingnya juga dianggap mirip. Nah, akhirnya Samsung didenda lah miliaran dolar. Nah, ini tuh menunjukin kayak betapa pentingnya melindungi desain industri. Terus contoh kedua ada IKEA vs imitator. Nah, di kasus ini tuh ada si IKEA punya banyak desain furnitur yang terdaftar. Beberapa produsen lokal di berbagai negara pernah dituntut juga karena bikin furnitur yang persis mirip IKEA, tapi harganya lebih murah. Nah, di selanjutnya ada hak-hak pemegang desain industri. Kalau kita udah daftarin desain kita dan dapat sertifikat, hak apa aja sih yang kita punya? Nah, hak utamanya adalah melarang orang lain membuat, terus menggunakan, menjual, mengimpor, atau mengekspor produk yang mengandung desain kita tanpa izin. Jadi kalau ada yang jual produk yang sama bentuknya, itu tuh kita bisa kayak minta mereka berhenti atau bikin surat tegurannya, terus laporin ke pihak berwenang, terus kita gugat ke pengadilan sama minta ganti rugi. Intinya kita jadi punya senjata hukum buat lindungi karya yang telah kita buat. Seperti itu. Terus perbedaan desain. Perbedaan desain industri dan hak lain. Di sini buat ngasih gambar yang lebih jelas, kita bandingin desain industri dengan jenis HKI lainnya. Yaitu poin yang pertama yaitu ada hak paten, yaitu untuk melindungi cara kerja atau teknologi. Contohnya seperti mesin, formula kimia, dan seterusnya gitulah. Kalau untuk hak paten. Nah, yang kedua itu ada hak merek, yaitu melindungi nama, logo, brand. Contohnya itu kayak tulisan Nike dan logonya. Terus hak cipta itu tuh untuk melindungi karya seni atau tulisan. Contohnya lukisan, novel, lagu. Terus poin yang terakhir itu ada desain industri.
melindungi bentuk tampilan produk atau tampilan produk. Contohnya bentuk botol, desain sepatu, dan bentuk mobil. Jadi satu produk itu bisa punya beberapa lapisan perlindungan. Contohnya kayak iPhone, bentuknya dilindungi desain industri, teknologinya dilindungi paten, namanya iPhone dilindungi merek. Oke. Terus solusi dan sarannya di sini tuh ada edukasi, yaitu kampus, pemerintah, dan komunitas desain perlu aktif ngasih edukasi soal HKI dan desain industri ke mahasiswa dan UMKM. Yang kedua ada digitalisasi, yaitu DJKI perlu terus mempermudah proses pendaftaran online. Semakin gampang, terus semakin banyak orang yang daftar. Nah, solusi dan saran yang ketiga tuh ada konsultan dan HKI. Terus DJKI itu perlu terus mempermudah proses pendaftaran online agar semakin gampang dan semakin banyak orang yang daftar. Terus menghargai karya. Sebagai konsumen, kita bisa mulai dari diri sendiri. Seperti beli produk original, jangan beli barang palsu. Karena setiap pembelian produk palsu itu sama dengan mendukung pencurian karya. Oke, jadi kesimpulannya tuh buat ngerangkum apa yang udah kita bahas hari ini lah ya. Desain industri adalah perlindungan hukum atas tampilan atau bentuk produk. Beda dari paten, merek, dan hak cipta. Terus untuk dilindungi, desain itu harus baru dan punya karakter istimewa. Terus pendaftaran di DJKI nggak terlalu mahal dan manfaatnya banyak banget. Desain industri penting buat pelaku UMKM, desainer, dan industri kreatif Indonesia secara keseluruhan. Intinya, kalau kita punya karya desain yang bagus, jangan cuma diam, daftarin, lindungin, dan manfaatkan agar mempunyai hak. Inilah poin-poin yang telah disebutkan. Mungkin sekian dari kelompok kami yang ini ya presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Fahmi Maulana Sitakar dan teman-teman pamit mengakhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi